Kita kalau baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang hak itu jalurnya siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu Nabi Muhammad SAW. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat. Ternyata di ayat ini nikmat bukanlah fulus, duit, rumah, pasangan, anak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ruhani. Maka nikmat yang disebut dalam ayat ini bukan nikmat zahir jasmani, bukan nikmat materi, itu nikmat ruh, nikmat nur di dalam qalbu. Lalu ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai. Itu jalannya ahli kitab yang suka meles. Dulu Yahudi lama, Bani Israel lama, mereka memainkan ayat Allah, bahkan mengata-ngatai Allah. Jadi Bani Israel itu dulu, Masya Allah, pemberiannya banyak, tapi mereka suka ngata-ngatain Allah seperti anak kecil. Allah beri manna wa salwa, tapi sekali ditahan, apa kata mereka? Allah pelit, yadullah maghlula. Ada kan ayatnya? Tangan Allah terbelenggu. Apa bedanya dengan anak kecil? Ya, anak kecil kita tahan mainan dari dia mau beli sesuatu kita nggak belikan, apa kata dia? Ya, abi jahat, ayah jahat, papa jahat, benar nggak? Umi pelit, itu memang anak kecil. Ahli kitab itu dimurkai karena mereka bukan lagi kecil, tapi bersikap seperti anak kecil. Maka ayat yang dikutuk menjadi kera. Kenapa? Sikapnya melebihi anak kecil, itu kera. Nakal, kera itu kan nakal. Benar nggak? Iseng. Benar ya? Jadi sebutan kunu qiratan khasiin itu menunjukkan mereka sudah jalan-jalan, jalan yang dimurka. Jadi jalan kesesatan itu ada dua. Satu dimurka, dia tahu lalu dia langgar, bandel, itu murka. Yang kedua dolal yang menyimpang. Ini jalan-jalan orang, mereka harusnya menyembah Allah tapi terjebak pada sosok. Itu dolal. Beda ya. Harusnya menyembah Allah terjebak pada sosok. Maka mereka menyembah dari dulu Nabi Uzair, Ezra. Mereka sembah Lata, Uzza, mereka sembah Nabi Isa. Itu kekeliruannya di situ. Dan saya sampaikan lagi, nanti mungkin kita ulang-ulang. Salah satu yang dialamatkan kesesatan bagi kami adalah saya menyebut kata mereka bahwa menyembah Nabi Isa itu menyembah Allah. Oh, dia salah paham. Videonya berarti nggak paham dia. Penjelasan kami menyebutkan itu tidak seperti itu. Nggak usah Nabi. Kita pakailah imam, namanya Imam Al-Mursi. Ini sering saya sebut biar antum ingat terus, karena video ini banyak diulang-ulang lagi sama orang, ya, biar menjadi memperkuat. Imam Abu Abbas Al-Mursi, guru hikam, guru Ibnu Athaillah, pengarang hikam, murid dari Imam Syazili, thariqahnya Syaziliyah. Apa kata beliau? Para aulia itu khazanah nama-nama dan sifat Allah. Jadi dirinya para aulia itu adalah khazanah. Jadi di dalam dirinya ada pancaran nur asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika dibuka sedikit saja, maka hamba-hamba Allah, muridnya akan mengira itu Allah. Fa'abaduhu, maka mereka akan menyembahnya. Itu perkataan siapa? Imam Abu Abbas Al-Mursi. Berani menyesatkan Abu Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah Iskandari? Mungkin antum berani sama saya. Coba berani nggak sama Imam Mursi? Imam Mursi berkalam pada hak wali, belum nabi. Inilah kita memuji wali-wali terdahulu, ulama-ulama terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu, tapi tidak tahu, tidak mau memahami orang-orang terkini. Wali-wali itu nggak mati, ilmunya masih ada sampai hari ini. Maka muncullah kalam itu. Jangankan nabi, wali saja Allah singkapkan dirinya. Umat kira dia Allah, dia bukan Allah. Ya, apa contohnya? Ada orang pengobatan alternatif atau dokter. Setiap yang berobat ke orang ini, satu dokter ilmiah, satu alternatif. Sebenarnya alternatif itu bisa diilmiahkan, cuma karena jajahan
Ya, Londo juga kan. Ya, produk-produk dulu kan tidak ada sekolah kedokteran di Indonesia. Dulu orang pengobatan alternatif semua. Cuma tidak ada penelitian yang komprehensif tentang mereka. Ya. Pengobatan di sini, setiap kali datang ke bapak terapis ini atau ke dokter ini sembuh. Akhirnya orang bilang, kamu berobat ke sana aja. Ada kan klinik yang begitu? Maka adalah satu klinik orang ramai sampai antri seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, baru dapat time jadwalnya. Buat appointment dulu dengan terapisnya atau dengan dokternya. Itu apa yang terjadi? Mereka sedang mencari sifatnya Allah pada dua tokoh ini. Itu kalau Allah buka, itu ciri-ciri Allah buka. Sudah lihat ada rumah sakit tutup? Sudah. Bukan rumah sakit yang salah, dokternya Allah tutup dari mereka sifat-sifatnya Allah. Paham di situ? Ya. Yang sering kita contohkan dulu apa, Ponari, masih ingat? Ponari cuma sama batu, orang antrinya panjang, ini bukan main. Allah buka sedikit sifat di batu. Jangankan si Ponari, batunya disembah orang. Makanya sosok seperti Nabi Isa, ketika beliau Allah tajallikan sifat hayat pada dirinya, dia pegang jenazah, hidup jenazahnya. Dia pegang jenazah, hidup jenazah. Itu bisa bayangkan. Yang megang Nabi Isa itu siapa saat itu? Kalau Nabi Isa nggak bisa menghidupkan, tapi ketika Allah tajallikan, manifestasikan, Allah pantulkan sifat hayatnya pada Nabi Isa, maka dia menghidupkan. Orang-orang kira Nabi Isa lah Tuhan. Yang menyembah Nabi Isa karena kira-kira dia musyrik. Tapi orang-orang yang satu melihat sifat Allah, melihat sifat Allah, bukan Nabi Isa. Itu lain cerita. Coba, kalau kita ke Ka'bah, kita sujud ke siapa? Zohirnya antum sujud ke siapa? Ka'bah. Nyembah Ka'bah? Enggak. Allah tajallikan, manifestasikan, pantulkan keazimannya, keagungannya pada Ka'bah, padahal itu cuma batu. Kita ketika sujud dan ruku bukan kepada Ka'bahnya. Saya mau tanya, lebih mulia batu bata Ka'bah atau Nabi Isa? Nabi Isa. Maka ketika orang melihat sesuatu pada Nabi Isa, lalu dia mengira itu Allah, itu lain dengan orang yang menyembah sosok Nabi Isa, itu lain. Antum sholat, di depan ada orang, itu nyembah orang itu enggak? Kan enggak. Beda dengan orang yang benar-benar menyembah orang itu lain. Itu yang bisa lah pahami. Ya.